Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata muallif, ini soal di bagian akhir ya. Yang kemarin, soal kemarin itu tentang kemungkinan kita bisa melihat Allah dengan mata sendiri, dan itu kemungkinannya pasti nanti di hari kiamat begitu. Kemudian ini soal yang sekarang, hal isabatul aini haqqun. Hal apakah isabatul aini, terkena penyakit ain. Ain itu secara bahasa itu artinya mata begitu. Sebab memang munculnya penyakit ini memang munculnya dari penglihatan, dari mata. Makanya disebut penyakit ain. Hal isabatul aini haqqun, apakah terkena penyakit ain itu hak, adalah benar, maksudnya dalam syariat itu membenarkan ada penyakit ain begitu. Kata muallif, jawabannya Sahsari al-Jazairi, na'am, iya. Jadi penyakit ain itu yang mungkin beberapa kita sering dengar, tapi rada bingung juga tuh penyakit ain tuh masuknya lewat mana tuh. Dia dari virus apa bakteri begitu. Apa kalau orang pakai kacamata jadi enggak kena penyakit ain begitu? Sebab tuh dari dari mata. Nah, ini jawabannya nih. Jadi beliau memasukkan penyakit ain itu sebagai bagian daripada akidah umat muslim. Jadi masalah ain enggak dimasukin di kitab thaharah, enggak dimasukin di kitab sholat, enggak dimasukin ke masalah fikih, tapi dimasukkannya ke dalam bab akidah begitu. Ke dalam bab akidah. Sebab di antara hal-hal dalam akidah itu kan ada namanya as-sam'iyat. As-sam'iyat itu masalah-masalah akidah yang kebenarannya itu kita dapat dari wahyu begitu. Beda dengan al-aqliyat itu. Al-aqliyat itu kebenarannya kita bisa dapat dengan logika kita. Tentang adanya Tuhan untuk jagat semesta itu namanya akliyat. Sebab enggak usah pakai dalil agama, otak nih pasti bisa mencerna bahwa kalau otak nih ngelihat gedung, pasti otak mikir ada yang buat itu. Kalau otak ngelihat mata ngelihat buku, otak pasti mikir nih buku pasti ada yang nulis begitu. Namanya akliyat. Ada yang namanya sam'iyat. Sam'iyat itu perkara-perkara akidah yang taunya itu kita cuma dari wahyu begitu. Seperti adanya surga dan neraka begitu. Adanya surga dan neraka. Sebab mata ini enggak pernah lihat ini. Kan enggak ada orang yang tumbenan ke neraka gitu balik lagi, kan enggak ada gitu. Enggak bisa cerita. Itu sam'iyat itu. Dan itulah beban iman tuh ada di situ begitu. Kalau orang dikasih lihat semuanya bagaimana neraka, kemudian suruh iman, orang pada iman, udah ketakutan duluan kan ya. Tapi nggak dikasih lihat surga bagaimana rupanya, neraka bagaimana rupanya. Memang itu tujuan iman.
Salah satu bentuk iman tuh di situ. Ini nerakanya belum kelihatan, surganya kagak kelihatan, orang dosa kagak ada benjolannya kan gitu. Kira-kira masih mau gak nurutin perintah Tuhan? Nah itu namanya bagian daripada ilmu sam'iyat gitu. Itu bagian daripada ujian iman gitu. Kalau surga dikeliatin duluan, ya orang pada iman semua, pengen semua kan begitu. Neraka dikeliatin semua, orang jadi pada iman, nggak ada ujiannya akhirnya. Habis sudah ketahuan kan begitu. Makanya salah satu hikmah itu disembunyikan daripada penglihatan manusia sebagai ujian daripada iman. Termasuk ini nih penyakit ain. Ini kita nggak bisa dapat dari mana-mana kecuali daripada wahyu. Naam. Memang ada itu yang namanya penyakit ain. Dalam hadis banyak ya. Kalau di sini di footnote-nya nih hadis-hadis tentang penyakit ain banyak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Al-ainu haqqun. Ain itu adalah hak, benar adanya, begitu. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ainu. Ada sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untuk terkena pada dirinya. Artinya ada orang-orang yang di dalam dirinya tuh matanya tuh punya ain, yang kalau dia ngelihat orang yang terlihat daripadanya tuh mungkin terkena sesuatu dalam dirinya begitu. Dan orang yang lihat juga kagak punya nggak punya rasa kalau dia tuh bawa penyakit ain begitu. Kayak Superman, matanya ngeluarin laser begitu, enggak begitu. Dianya biasa-biasa aja. Cuman pandangan matanya tuh dari dalam hatinya tuh dia punya hal yang memang dengan hikmahnya Allah mentakdirkan itu. Gitu. Nanti kita lihat bagaimana sikapnya. Wadzalika, kenapa salah satu sebab kita yang mungkin bisa jadi alasan mempercayai adanya ain, li'anna ba'dhan nufusi min sya'niha wa khawasiha annaha idza nadharat ila syai'in nadhara istihsanin wa ta'ajjubin yusabul manzuru ilaihi wa yalhaquhu ad-darar, begitu. Karena bisa jadi li'anna ba'dhan nufus, karena sebahagian jiwa-jiwa manusia, min sya'niha, daripada keadaan jiwa tersebut, wa khawasiha, karakter jiwa tersebut, annaha, bahwasanya jiwa-jiwa itu idza nadharat ila syai'in, kalau mereka melihat kepada sesuatu, nadhar istihsanin wa ta'ajjubin, melihatnya dengan melihat yang istihsan, karena nikmat melihat itu. Jadi ada orang-orang yang jiwanya itu punya karakter di dalam jiwanya yang sudah Allah takdirkan. Ketika ngelihat orang, padahal ngelihatnya tuh ngelihat karena senang, ngelihatnya karena dia cakep, karena dia cantik, karena dia bagus pakaiannya, karena dia mungkin potongan rambutnya keren begitu. Pokoknya istihsanin wa ta'ajjubin, melihatnya dalam pandangan yang istihsan, karena ingin mendapatkan enak pandangan, wa ta'ajjubin, atau juga karena takjub, melihat orangnya tuh pintar, ngelihat orangnya tuh badannya besar, atau badannya kalau orang dulu namanya badannya sterek begitu. Orang dulu kan belum kenal namanya gym kan ya gitu. Kalau sekarang apa tuh sterek tuh Indonesia tuh. Orang namanya sterek katanya. Maco, badannya kayak Barry Prima dulu gitu. Contohnya kan yang dicontohin kan itu Barry Prima sama Advent Bangun kan. Itu tuh. Iya. Anak sekarang enggak kenal tuh Barry Prima. Wa ta'ajjubin yusabul manzuru ilaihi, orang yang dilihat dari mata yang jiwanya seperti itu tuh, wa yalhaquhu ad-darar, bisa terkena bahaya. Jadi memang ada jiwa-jiwa yang Allah takdirkan matanya itu biarpun, jadi matanya ngelihatnya enggak ngelihat marah, enggak ngelihat kesel, tapi justru ngelihatnya tuh enak. Dia ngelihat karena emang orangnya cakep, karena emang dia tertarik begitu.
Tapi memang di dalam dirinya itu ada sesuatu yang ditakdirkan Allah tentu dengan hikmahnya, yang akhirnya itu memberikan efek bahaya terhadap orang yang dilihatnya. Lakin, ini ada tapinya. Lakin akan tetapi hadhihin nufus, jiwa-jiwa seperti ini qalilatun jiddan, itu dikit banget. Jadi jiwa artinya orang yang matanya itu memberikan bahaya ketika dia melihat, itu kayak gitu tuh dikit banget, jatuhnya dikit. Artinya nggak setiap masa ada orang kayak begitu. Bisa jadi satu masa tuh nggak ada begitu, atau bisa jadi ada tapi bukan di kita. Falayan bagi lil insan, maka karena yang jiwa-jiwa begini sedikit, ada memang tapi sedikit gitu. Falayan bagi, maka tidak seharusnya lil insani, bagi seorang manusia, ayyashghala afqaruhu bidzalik, untuk memberatkan pikirannya dengan penyakit ain. Ya kan kalau sekarang tuh romannya rada ini banget sama ain gitu. Kita bukan tidak meyakini, kita yakin penyakit ain enggak ada, kita yakin itu. Cuman ain itu muncul dari jiwa-jiwa yang jumlahnya tuh sedikit banget begitu, yang mungkin satu masa tuh tidak ada, atau masa sebelumnya ada sekarang nggak ada, atau kalaupun ada itu jumlahnya dikit dan itu tidak ada pada di lingkungan kita. Maka karena jumlahnya sedikit, jangan gara-gara ada sedikit akhirnya kita jadi sibuk foto-foto, jadi gak boleh, ntar kelihatan orang ada penyakit ain begitu. Mau keluar rumah pakai masker, udah pakai masker, pakai topi, pakai kacamata begitu. Akhirnya kita jadi was-was sendiri, padahal jiwa yang kayak gitu dikit gitu. Makanya saya kurang setuju juga kalau tiap postingan wanti-wanti ain. Iya emang ada, kita yakin itu ada. Cuman jiwa yang ditakdirkan oleh Allah begitu tuh dikit banget. Maka akhirnya jangan sampai gara-gara ain nih begitu, sampai ke imigrasi aja nggak mau, ntar dipoto kelihatan, udah gitu dipoto kelihatan sama tukang fotonya, nanti ngantri di lift ngeliat ada orang lagi, jadi ribut gitu, jadi repot gitu. Ke kelurahan nggak mau, ntar kelihatan banyak orang. Ke Alfamart, Indomaret nggak mau belanja, kelihatan orang gitu. Akhirnya di kamar mulu kan gitu, di kamar main HP begitu, mesen makannya pakai Gojek gitu. Udah datang, tutup semua muka, buka pintu dikit, tangan maju keluar, ngambil, udah beres gitu. Jadi jangan akhirnya jadi takut gara-gara akhirnya itu. Jadi sibuk capek dengan pikiran tersebut. Ini persis kalau dalam fikih itu kayak urusan orang was-was soal najis. Terus saya berapa kali ditanya sama orang-orang, kan saya nih sebagai orang yang ngajar, kan apalagi sering ngajar fikih soal masalah thaharah, kita kan tahu dari nada, dari gaya pertanyaannya tuh, apakah ini pertanyaan orang biasa apa orang was-was tuh. Kita tahu tuh gitu. Ini was-was. Pokoknya kalau pertanyaan orang was-was kita bilangnya suci, semuanya suci gitu. So kalau dibilang najis makin repot itu dia. Makin banyak lagi yang ditanya begitu. Sebab yang namanya najis itu sama kayak ain ini modelnya. Modelnya tuh yang namanya najis tuh kalau kagak kelihatan jangan dipikirin. Karena najis itu benda konkret. Yang namanya benda konkret itu ada barangnya, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba gitu. Kalau lagi iseng dijilat boleh itu. Iya. Ini tai kucing apa bukan nih? Bisa boleh. Cuman yang penting tuh barangnya ada. Maka pada najis yang kagak kelihatan kita nggak badan dituntut. Main kita ke mall, main kita ke gedung apa, kita mau buang air gitu, nggak usah pikirin nih jangan-jangan ada jangan-jangan ada yang nyipratin kencingnya ke gagang pintu nih, jangan-jangan repot hidup itu begitu. Iya kan orang was-was begitu terus tuh selalu. Jadi dari pertanyaan pertama muncul kedua ketiga, terus nggak beres-beres. Makanya kalau ada ini pertanyaan dari gaya nanya banyak tuh, apa kita tahu ini najis apa enggak Ustaz? Enggak, suci. Udah beres. Jangan kasih penjelasan apa-apa lagi. Sebab makin panjang penjelasan makin was-was dia. Nanya lagi akhirnya gitu.
Maka begitu. Jadi jangan karena ain itu ada akhirnya kita jadi sibuk. Aduh neng nggak boleh keluar rumah ya. Kalau keluar rumah pakai kacamata, pakai masker. Pokoknya pakai helmnya yang ini full face gitu. Jadi hidup ribet gitu. Orang wasos kan juga begitu. Mandi udah setengah jam gak keluar gitu. Kita punya kan saudara kenalan kayak gitu ada gitu. Mandi setengah jam repot. Makanya urusannya itu selama najis itu tidak terlihat begitu. Dan kita tuh tidak selama najis itu terlihat baru kita sebut najis gitu. Maka dalam masalah taharah itu keraguan-raguan tuh tidak punya pengaruh apa-apa. Orang udah wudu di rumah, yakin dia udah wudu di rumah, nyampe masjid, nyampe musola dia bingung. Tadi kentut apa enggak ya? Kayaknya kentut. Nah, itu kagak dihitung itu. Ragu-ragu tuh kagak dihitung begitu. Jadi keraguan-raguan itulah kemudian yang akhirnya menyebabkan orang jadi ogah ibadah. Itu memang cara setan. Capek lah, nggak usah ibadah lah. Habis tiap wudu bawanya was-was mulu, gitu. Diturutin, kan dia diturutin mulu. Itu penyakit was-was. Wayan suba aktsara ma yusabu bihi ila isabatil aini au ila sihri. Wa falayan bagi, bacanya dari falayan bagi maka tidak seharusnya lil insani bagi manusia ayyashghala afqaruhu bidzalik. Kemudian dia menyibukkan pikirannya tentang penyakit ain. Wayan suba aktsara ma yusabu bihi, dan kemudian yansub itu apa? Nyambung-nyambungin. Kalau bahasa kita cocok logi gitu. Yang akhirnya membuat dia nyambung-nyambungin semua yang terkena kepada dirinya atau kepada orang-orang dekatnya ila isobatil ain, kepada wah ini janjang penyakit ain nih begitu. Jadi gara-gara pikirannya tuh ain mulu, jadi setiap dia punya kenalan panas nih janjang kena penyakit ain nih begitu. Au ila sihri, atau jangan-jangan sihir nih begitu. Jadi cocokin aja tuh otaknya begitu terus. Nih jangan ain nih jangan gitu. Kan ya? Akhirnya kalau kayak gitu tuh dibawanya bukan ke dokter, ke ustadz itu. Iya kan itu. Kan ustadz di kampung begitu. Orang punya penyakit leher nih kagak bisa belok-belok, bawa ke ustadz. Ustadz mana ngerti begitu. Bawa ke dokter syaraf itu, tuh bantalnya salah itu, bukan ke ustadz. Ustadz malah cuman disembur doang pakai air yasin gitu. Kalau air yasin kagak usah ke ustadz. Mama aja baca yasin berapa kali semprot begitu. Sembuh mah enggak begitu. Habis pikirannya bahwa jangan disihir nih. Ini sih kalau kayaknya orang dekat nih, bukan orang jauh nih begitu. Kama yaf'aluhu. Nah ini disebut ini Syekh Shalih Al-Jazairi, kama yaf'aluhu katsirun minan nisa, sebagaimana dikerjakan banyak oleh perempuan. Biasanya perempuan tuh yang punya soal ain, maksudnya terlalu berlebihan dalam asal ain. Li'anna dzalika, sebab yang kayak gitu. Jadi enggak perlu kita sibukin diri dengan penyakit ain walaupun memang kita yakini ada. Kenapa tidak perlu? Karena kalau kita terus-terus begitu, dzalika taisyun wa khiffatun. Itu namanya taisyun. Taisyun itu sembrono. Jadi mikirnya jadi kagak lurus. Segala-galanya wah jangan-jangan nih ain nih. Kemarin tuh ya kamu waktu ke Taman Safari posting ya foto sama monyet ya begitu. Akhirnya dilihat orang ini kena ain ini gitu. Itu namanya taisyun, sembrono. Mikirnya enggak benar. Kudunya ini anak demam, oh kemarin di mobil kena AC kelamaan, kan puncak sampai bawah tuh turunnya ngantri lama kan ya, belum jam buka turun gitu. Anak dari mulai masuk mobil tidur, kebetulan keluar dari Gunung Mas gitu, tuh nyampe Gadok kan bisa 2 jam tuh. 2 jam itu manteng AC depan mukanya, pulang-pulang kena panas. Iya benar begitu. Jadi bukan gara-gara ain ini gara-gara AC-nya kelamaan di mobil gitu. Itu toisyun. Jadi keseringan mikir-mikir begitu namanya toisyun sembrono. Wa khiffatun, khifah itu kalau sekarang kosong, bahasanya sekarang orang nyebutnya kosong. Otaknya kagak ada begitu. Jadi kalau otaknya mentok di situ-situ doang, itu namanya kosong itu. Jadi segala-galanya mesti sihir ini mah gitu. Sakit dikit, ono ke ustadz ono aja, sakit dikit no ke ustadz ono aja, kembah ono. Kita sih bukannya kagak boleh orang sowan ke ustadz. So kalau sowan ke ustadz tuh minta nasihat gitu.
Jangan soal ke ustaz tuh minta air begitu. Ini penyakit pinggang dari kemarin gak sembuh-sembuh begitu. Ya datang ke ono tukang urut gitu. Ustaz cuman bisa yasin doang. Jadi jangan suruh obatin macam-macam. Jadi pemikiran seperti itu namanya toyshun wa khifah. Kemudian soal selanjutnya kaifa. Setelah kita punya keyakinan bahwa ain itu memang ada tapi jumlahnya sedikit, kaifa tu'athirul ainu, bagaimana ain itu bisa memberikan pengaruh, mata itu bisa memberikan pengaruh, ma'akauniha altafa ajza'il insan, padahal mata itu, ain itu adalah bagian tubuh yang paling halus, paling lembut, kan ya, dibanding tulang, dibanding tengkorak, kepala kita tulang keras itu, tapi mata itu kan halus, lembut. Wa adam ittisaliha bil manzur, dan mata itu kan kagak nyambung, nggak ada apa istilahnya, nggak ada kabelnya, nggak nyambung kepada orang yang dilihat. Bagaimana bisa itu mata kok bisa ngasih pengaruh, bisa malah ngasih sakit, padahal dia nggak punya nggak punya sambungan kabel tuh. Wa adami khuruji syai'in minha, dan tidak ada sesuatu yang keluar dari mata yattasilu biha, yang sampai kepada si orang yang dilihatnya. Jawabannya Syekh Shalih Al-Jazairi, lamane, tidak ada halangan, maksudnya ya nggak berarti kalau orang kagak nyambung berarti nggak bisa ngasih apa-apa. Lamani ayyakuna li syai'il latifu ta'thirun qawi, tidak ada yang jadi penghalang. Sesuatu yang sangat lembut itu ta'thirun qawiyun, dia bisa saja punya pengaruh yang sangat besar. Wala yushtaratu, dan tidak pernah disyaratkan, fit ta'thiri al-ittisal, dan tidak pernah yang namanya pengaruh itu syaratnya harus nempel, harus nyambung, enggak pernah. Gitu. Kadang kan kita juga sesuatu kadang-kadang sering anak-anak sekarang tuh insecure kan ya. Itu kan juga pengaruh yang kagak ada nyambung-nyambungnya. Enggak ada yang nyolek dia. Kagak ada yang negor dia bahkan begitu. Cuman pikirannya, aduh, gua ngeri nih, gua takut nih, gua kurang pede nih. Kan ya, enggak ada yang nyambung. Jadi yang namanya pengaruh tuh memang tidak disyaratkan adanya sambungan. Sebagaimana hal-hal kecil, hal-hal halus tidak mesti kalau hal itu kecil tidak punya pengaruh begitu. Semut yang kecil kayak gitu tuh juga punya punya pengaruh. Itu kayu rotan yang sekian tahun bisa rontok sama semut yang kecil-kecil begitu. Fa inna nara, sesungguhnya kita telah melihat, ba'dan nasi, sebahagian manusia, min ashabil hayati wal iktidar, daripada orang-orang yang punya hay'ah, punya kedudukan dan punya status sosial, idza nadhara ila ahadin, kalau dia melihat kepada seseorang, nadhara mughdhabin, dengan penglihatan, dengan pandangan mughdhab, yang orang marah. Orang punya pengaruh nih, RT, RW, lurah, pejabat tertentu begitu, dia melihat orang lain dengan penglihatan yang marah, rubbama, bisa jadi, ya'taril manzura ilaihi dahsyah wal irtibak. Ya'tari itu terpengaruh, al manzur, pandangan itu mempengaruhi si orang yang dilihatnya, ad-dahsyah itu ketakutan, wal irtibak itu gemeter kan ya. Jadi kalau ada pejabat tinggi atau atasan ngelihat bawahannya sampai penglihatan dengan marah, kan gak ada yang nyambung tuh. Matanya gak ngeluarin laser, matanya juga biji matanya gak keluar, gak dicolek juga, tapi tiba-tiba orang yang dilihat tuh jadi ketakutan, jadi gemeter. Itu salah satu contoh pengaruh mata begitu. Ini Imam Syekh Al-Jazairi, sebenarnya sih jawabannya satu gitu. Ya memang Nabi Muhammad SAW sudah menetapkan itu kan begitu. Cuman Syekh Al-Jazairi ini ingin memberikan contoh bagaimana caranya biar orang tuh tanpa pakai dalil percaya, pakai fakta-fakta yang udah ada. Contohnya kayak gitu tuh. Bisa jadi jangankan ain, orang yang punya pengaruh, jabatan tinggi, kalau dia orang tua misalnya ngelihat ke anaknya pakai penglihatan yang marah,
anaknya tuh timbul ketakutan wal irtibak wa qad yufdi bihil amru ilal halak, dan bisa jadi ketakutan itu yufdi ilal halak, menyebabkannya kehancuran. Ini ya, gara-gara ketakutan akhirnya nyetir kagak bener, belok sono belok sini, nabrak orang gitu. Nabraknya pas lagi pangkalan ojol lagi, habis digebukin, mati di situ dia gitu. Awalnya gara-gara diliatin, pakai penglihatan yang marah begitu. Itu bisa jadi mengantarkan dia kepada kehancuran. Ma'annahu, padahal lam yatasallat alaihi fi zahiril his. Ma'annahu, padahal dia itu lam yatasallat, si orang yang lihat itu lam yatasallat, tidak pernah punya, yatasallat itu tidak mempengaruhinya fi zahiril hissi, dalam pandangan yang zahir. Artinya nggak pernah megang, nggak pernah dipukul, nggak pernah ditendang, nggak pernah dicubit, cuman dilihat doang pakai mata, nggak ada kabelnya. Tapi bisa itu dia membuat orang tuh ketakutan dan bahkan sampai kehancuran. Wala hasala bainal mu'athiri wal muta'athiri ittisalun wa massun, dan tidak terjadi bainal mu'athiri, antara pemengaruh, wal muta'athiri, dan yang dipengaruhi, ittisalun, sambungan, wa massun, dan juga sentuhan. Enggak ada sambungan, enggak ada sentuhan, tapi bisa terjadi begitu, bisa terjadi. Sebagaimana kita begitu ya, ketika melihat orang yang kita idolakan, ada Ronaldo, ada Messi kan ya. Awal dulu muncul Ronaldo kan orang pada ikut semua tuh. Yang saya ingat tuh orang-orang pada ngikutin gaya rambutnya dulu. Rambutnya dulu kan Ronaldo rambutnya cepak tuh. Waktu udah mulai setelah dari MU tuh udah mulai terkenal bikin rambut cepak. Tapi di samping ininya nih bikin ada stempel itu. Stempel PLN tuh kalau kata saya itu. Stempel PLN. Ada halilintar kan ya, orang pada ngikutin gitu, terpengaruh. Padahal Ronaldo-nya nggak pernah nyolek, nggak pernah nggak pernah megang kita gitu. Apalagi perempuan, Ronaldo keluar kamar langsung teriak kan begitu. Itu sambungannya nggak ada. Wal magnetis, dan magnetis itu maksud magnet. Tajdzibul hadida ma'a adami ittisalihi bihi. Itu yang namanya magnet, bisa menarik besi ma'adami ittisali biha, padahal tidak ada sambungan dengan besi yang ditariknya itu. Wa adami khuruji syai'in, dan tidak ada sesuatu yang keluar minhu, dari magnet tersebut, yujibu sudurut ta'atsuri anhu, yang menyebabkan pengaruh terhadap besi yang sampai kepada. Jadi enggak ada sesuatu yang keluar, enggak ada yang nyambung juga. Balil umurul latifatu a'dhamu atharun, bahkan al umurul latifah, perkara-perkara yang kecil, a'dhamu atharan, bisa jadi punya pengaruh yang sangat besar, minal umuril kathifati, daripada perkara-perkara yang kasat mata, umur yang halus-halus yang tidak terlihat gitu ya. Kayak laki-laki di WhatsApp sama perempuan begitu, Mas, Bapak udah setuju. Wah, padahal kalimat segitu doang tuh, Bapak udah setuju. Wah, itu jadi kencang tuh, semangat kerja tuh ngumpulin duit gitu. Calon mertua udah setuju kan gitu. Padahal nggak pernah kepegang begitu. Bapaknya juga nggak pernah ngeliat itu, tapi bisa pengaruhnya gitu. Tapi kasat mata depan dia itu, emaknya yang minta beli ini kagak ada pengaruhnya itu. Emaknya minta beli ini kagak pernah didengar gitu. Tapi ceweknya dibilang set gitu. Jadi itu maksudnya contoh-contoh yang sudah terjadi dan kita tahu. Yang kayak gitu-gitu aja bisa punya pengaruh. Masa mata ini nggak bisa punya pengaruh? Toh sudahnya itu memang Nabi Muhammad SAW menyebutkan itu. Maka kalau memang tidak bisa percaya, ya tinggal kita lihat ini di dunia ini banyak hal-hal yang seperti itu begitu. Fa innal umurul jasimata innama tasdur minal iradati wan niyah. Karena sesungguhnya yang namanya perkara besar itu muncul daripada keinginan dan niatnya, keinginan dan azamnya. Wa huma minal umuril ma'nawiyah, dan kedua itu dari perkara abstrak. Jadi pengaruh yang besar itu bukan dari besar barangnya, bukan dari kuat
sentuhannya, tapi pengaruhnya itu besar sebab didorong dengan keinginan dan azam, kemauan kuat. Dan keinginan dan kemauan itu, niat itu